Studio 2 News, berita terkini. BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara mencatat, khusus di Provinsi Lampung, sepanjang bulan Mei 2026, tercatat terbanyak terjadi gempa dengan berkekuatan kecil. Berikut berita selengkapnya. Stasiun Geofisika Lampung Utara merilis laporan aktivitas seismik di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung untuk periode Mei 2026. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Seiscom, tercatat sebanyak 203 kejadian gempa bumi melanda wilayah tersebut selama 1 bulan terakhir. Dari total kejadian tersebut, Provinsi Lampung menjadi wilayah dengan tingkat aktivitas seismik tertinggi. Sementara untuk Kepulauan Bangka Belitung terpantau nihil aktivitas tektonik. Aktivitas gempa bumi sepanjang Mei 2026 didominasi oleh gempa berkekuatan mikro hingga kecil, serta berada pada kedalaman dangkal. Dari rincian statistik kegempaan yang berhasil dihimpun untuk wilayah Provinsi Lampung, terdapat 192 kejadian gempa, wilayah Sumatera Selatan sebanyak 11 kejadian, dan wilayah Kepulauan Bangka Belitung nihil. Analis Geofisika Lampung Utara, Teguh Budiman, menjelaskan kekuatan gempa yang tercatat. Gempa kecil untuk di Lampung terdapat 192 kejadian dan magnitudo sedang, sementara untuk di Sumatera Selatan sebanyak 11 kejadian gempa. Ya benar, jadi terjadi gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas sesar Semangko dari itu memanjang dari Selat Sunda sampai Kumering. Itu gempa buminya memang relatif kecil, tapi ada yang dirasakan karena gempanya itu berkedalaman dangkal, kira-kira sekitar 20 ke bawah kilometer seperti itu, sehingga walaupun kecil-kecil di bawah 3 magnitudo, tapi masyarakat bisa merasakan. Jadi itu sudah terjadi sebenarnya nggak hanya di Mei, seperti yang semalam juga ada, kemudian yang bulan-bulan yang kemarin juga ada. Itu kami sedang mengamati di sekitar Tanggamus yang sedang aktif. Itu oleh aktivitas sesar Semangko. Kalau yang signifikan yang dirasakan masyarakat banyaknya itu di Tanggamus, tapi umumnya tersebar. Di Krui juga ada, di Barat Krui juga ada, di sekitar Selat Sunda juga ada. Ada laporan sampai di Bandar Lampung. Getarannya kemungkinan itu hanya sampai 1 sampai 2 mmi. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang tenang saja, seperti itu. Kalau untuk masyarakat pastinya tetap tenang harusnya. Terus jangan sampai termakan isu-isu hoax yang mengatasnamakan apapun itu tentang gempa bumi susulan atau apa. Sejauh ini masyarakat sudah pintar, sudah pandai. Jika ada gempa bumi atau ada pertanyaan, mereka langsung ke kami, seperti itu. Nah, untuk apakah itu zona merah, itu masih bisa dikatakan belum ya, karena walaupun kecil-kecil tapi masih tidak signifikan, belum bisa merusak bangunan, tidak. Ya, untuk stakeholder pemerintah, BPBD, TNI Polri, kami meminta untuk bekerjasama, untuk jika dirasakan memohon bantuan untuk perpanjangan tangan antara masyarakat ke kami untuk mencegah adanya keresahan-keresahan masyarakat, seperti itu. Kemudian lebih aktif mereka untuk terjun ke masyarakat agar masyarakat tidak mengalami keresahan, seperti itu. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas patahan lokal maupun zona subduksi kedalaman dangkal. Hal itu juga diakibatkan oleh aktivitas sesar Semangko memanjang dari Selat Sundan hingga Komering. Dari total 203 aktivitas seismik yang terekam, gempa terbanyak berada di Kabupaten Tanggamus, tapi terdapat pula di pesisir barat dan Selat Sunda. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu atau berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pastikan untuk selalu menyaring informasi dan hanya mempercayai laporan resmi dari BMKG melalui kanal komunikasi terverifikasi. Dari Lampung Utara, Yogi melaporkan.